Pancasila sebagai ideologi. Ideologi Pancasila dibagi atas dua kata, yaitu Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah ideologi dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi terbagi atas dua kata, yaitu idea yang berarti cita-cita yang harus digapai dan logos yang berarti ilmu. Pada dasarnya, ideologi Pancasila adalah dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa Indonesia. Konsep Pancasila sebagai ideologi. Pancasila adalah hasil dari pemikiran yang berasal dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai religius yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia. Unsur-unsur yang menjadi modul atau bahan Pancasila berasal dari pemikiran warga Indonesia sebelum membentuk negara. Pancasila bukanlah sesuatu yang hanya dihasilkan oleh seorang ataupun kelompok orang saja. Nilai-nilai tersebut telah lama melekat di masyarakat Indonesia dan menjadi bagian penting untuk membentuk negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan hasil dari pemikiran warga Indonesia sendiri. Dengan demikian, Pancasila merupakan hasil perpaduan antara nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai religius yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia. Unsur-unsur tersebut menjadi modul atau bahan utama untuk membentuk Pancasila sebagaimana kita kenal saat ini. Urgensi Pancasila sebagai sistem ideologi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa adalah nilai yang menjadi dasar bagi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Nilai ini mencakup politik, pemerintahan, hukum, peraturan perundang-undangan, kebebasan, dan hak asasi warga negara. Dengan dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka semua hal tersebut akan berjalan dengan baik. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Hal ini karena nilainya yang mengutamakan moralitas dalam setiap tindakannya. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah ataupun warga negaranya akan didasari oleh moralitas yang tinggi. Selain itu, nilainya juga memberikan rasa keadilan bagi semua orang tanpa membedakannya berdasarkan status sosial ataupun ekonominya. Dengan demikian, ketika sebuah negara dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka akan tercipta suatu sistem pemerintahan yang adil dan bermoral tinggi, serta memberikan hak asasi manusia untuk setiap warganya tanpa membedakannya berdasarkan status sosial ataupun ekonominya. Hal inilah yang menjadikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa sangat penting untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan suatu negara agar tetap stabil dan aman dalam menghadapi tantangan zaman modern saat ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh negara. Nilai ini mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya dan beradab haruslah dihormati. Dengan demikian, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah serta perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, ataupun status sosial. Selain itu, nilai kemanusiaan juga menekankan pentingnya kesetaraan dan kesetujuan antar manusia. Setiap orang harus saling menghargai satu sama lain dengan cara menghormati hak-hak asasi manusia dan melindungi mereka dari diskriminasi apapun bentuknya. Oleh karena itu, negara harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana telah disebutkan di atas. Negara perlu memberikan perlindungan hukum bagi semua warganya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, ataupun status sosialnya. Selain itu, negara juga perlu memberikan pendidikan tentang hak-hak asasi manusia untuk mendorong budaya saling hormat antar warganya. Dengan begitu, setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang layak dalam berhubungan dengan norma-norma dan kebudayaannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilainya adalah negara merupakan gabungan unsur-unsur penyusunnya yang berupa kepercayaan negara, ras, suku, golongan, atau kelompok. Oleh karena itu, perbedaannya terletak pada ciri-ciri unsur-unsur yang membentuk suatu negara. Perbedaan tidak boleh berubah menjadi konflik dan kekerasan, namun harus mengarah kepada hubungan yang harmonis, yaitu persatuan, hidup bersama,
dan tercapainya tujuan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai kemanusiaan, martabat manusia, dan hak asasi manusia diwujudkan dalam negara. Rakyatlah yang menopang negara. Negara adalah milik rakyat, dipimpin oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, sumber kekuasaan negara terletak pada rakyat. Oleh karena itu, perintah keempat dari Pancasila adalah kebebasan berekspresi, kebebasan mengkritik, kebebasan berserikat, dan lain-lain. Ini mencakup nilai dari kebebasan-kebebasan tersebut. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut mempunyai nilai keadilan distributif, artinya hubungan yang berkeadilan antara negara dan rakyat dalam arti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan dalam bentuk kepedulian, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama berdasarkan hak dan pemberian. Kewajiban keadilan hukum adalah hubungan yang adil antara warga negara dan negara. Dan warga negara mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal tersebut. Keadilan komutatif adalah hubungan keadilan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan di bagian pertama. Poin A, unsur ateisme dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Poin B, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian C, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Lalu berikutnya, adapun Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Nomor 2, unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme. Di sini ada pun 3 poin di bagian nomor 2 yang akan saya jelaskan. Bagian A, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Bagian B, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Bagian C, aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Terakhir, nomor 3, beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. Di sini juga ada 3 poin yang akan saya jelaskan di bagian nomor 3 kali ini. Poin A, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Poin B, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Poin C, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia
karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan historis Pancasila sebagai ideologi. Masa berlakunya UUD 1945 yang pertama tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia resmi merdeka. Lalu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI meresmikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam periode ini, pemikiran mengenai Pancasila sebagian besar bersifat ideologis. Selain itu, praktek kehidupan dan kenegaraan yang terjadi pada waktu itu turut serta membentuk perkembangan pemikiran mengenai Pancasila pada masa itu. Pada masa Presiden Soekarno, Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu bangsa periode tahun 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Namun dalam praktek kenegaraan sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode tahun 1950 sampai 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Periode tahun 1956 sampai 1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Tujuan sosiologis Pancasila sebagai ideologi. Sila ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai implementasi kepercayaan terhadap hal gaib di luar keberadaan manusia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kehidupan masyarakat yang mengutamakan saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Sila persatuan Indonesia, rasa cinta tanah air, dan solidaritas. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam mencari keputusan bersama, serta menghargai perbedaan pendapat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam gaya hidup sederhana, gemar menolong, dan menempatkan segala sesuatu dengan porsinya. Tujuan politis Pancasila sebagai ideologi. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam toleransi umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam perlindungan hak asasi manusia. Sila persatuan Indonesia mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Terima kasih atas perhatiannya.